itu masing-masing jenisnya. Nah, jadi kita ulang lagi, mulai lagi ya membicarakan puisi yang satu baris. Ya, puisi satu baris. Saya jelaskan kepada Anda, puisi satu baris itu tidak bisa kita katakan sanja. Tidak bisa pula kita katakan saja. Jadi, apakah puisi satu baris itu sanja? Tidak. Apakah itu saja? Juga tidak. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan? Puisi satu baris itu tidak sanja. Tidak saja. Ada yang bisa jelaskan? Ada nggak yang bisa jelaskan? Ini kuliah di sini siang ngantuk terus semuanya. Sudah makan ngantuk. Ya, karena jadwal setelah makan itu tidur. Tapi tidak ada waktu untuk pagi ya. Pagi itu ada waktu lagi. Saya ngajar S2 pagi. Besok jam 7 saya masuk. Jam 7 masuk S2. Baik. Siapa yang bisa jawab? Saya katakan tadi puisi satu baris itu tidak bisa kita katakan sanja atau saja. Kenapa? Tapi dia puisi. Kenapa? Kenapa? Ya. Saja itu kalau dia sudah ada baitnya. Kalau satu baris kan belum ada bentuknya. Ya. Paragraf bisa enggak kita katakan sebuah paragraf satu kalimat? Kalau satu kalimat, dapat enggak kita katakan dia sebuah paragraf? Enggak bisa. Ya, dikatakan paragraf minimal dia 2 kalimat. Dikatakan saja minimal dia 2 lari. Jadi udah berbentuk dia. Ya. Udah berbentuk dia. Nah, itu kalau dia kenapa tidak dikatakan saja? Sekarang kenapa tidak dikatakan sanja? Coba, kenapa tidak dikatakan sanja? Iya. Kenapa? Harusnya kalian udah bisa jawab. Karena saya ngajarkan juga di lokal A dan lokal B. Anda terakhir, tidak tahu juga. Jadi percuma juga kita buat videonya. Tidak ada masalah, ya. Saya yang mau pintar, bukan Anda yang mau pintar. Mudah-mudahan Anda ketemu formula yang baru. Ada kapsul pintar, telan kapsul 3 kali sehari, pintar. Asal jangan keselak. Coba apa? Bisa jelaskan? Kenapa puisi satu baris itu tidak bisa kita katakan sanja? Ke depan lagi, ke depan. Kasihan yang mau masuk nanti. Karena itu orang tua kita mengatakan anak gadis jangan duduk di depan pintu. Lambat dapat jodoh. Ya. Nah, mau dapat jodoh cepat atau tidak? Nah, itu tadi. Jadi kenapa lambat dapat jodoh itu? Karena itu dilarang oleh orang tua itu depan pintu duduk. Karena sebetulnya menghalangi orang jalan. Ayo, siapa yang bisa jelaskan kenapa saya katakan puisi satu baris itu tidak bisa dikatakan sanja? Kenapa? Lambat. Karena dia tidak ada baitnya, hanya satu baris. Sementara sanja itu orientasi orang, pikiran orang itu adalah kesamaan bunyi akhir lari. Ya. Lalu kenapa dikatakan dia puisi? Karena bahasanya yang puitis. Ya. Jadi kalau sebuah karya itu tidak puitis, kayak lagu misalnya, bahasanya itu diksinya itu tidak puitis, tidak
kategorinya tidak puisi. Sajak saja, karena bentuk. Tapi puisi dia tidak. Paham? Paham? Anda dikatakan mahasiswa apa? Kenapa Anda dikatakan mahasiswa? Karena ada KTM. Ya kan? Ada kartu tanda mahasiswa, Anda baru KT. Ada enggak ukuran mahasiswa IP-nya berapa? Enggak ada kan? Anda mau tidak masuk kuliah pun selagi Anda KTM Anda berlaku, Anda mahasiswa. Itu identitasnya. Tapi kalau artinya mahasiswa, beda lagi. Itu berkaitan dengan cara berpikir. Harus lebih dari siswa. Nah, itu harus paham. Jadi saya ulangi, puisi satu baris, kita bicara dari puisi satu baris itu kenapa dikatakan dia puisi? Karena kategorinya bahasanya puitis. Dan apa saja yang terdapat? Ya jenis-jenis apa saja puisi satu baris itu? Coba siapa yang dapat? Satu bidal. Ya. Bidal. Kita bahas satu-satu dulu. Coba cari bidal itu apa? Apa bidal? Apa bidal itu? Berarti kan tidak cari. Puisi lama. Nah, jadi sindiran peringatan. Ingat kuncinya. Ya, kuncinya isinya. Ini berkaitan dengan isinya. Karena ada lagi yang lain. Ya. Itu bidal. Apa tadi isinya apa? Sindiran. Contohnya apa? Contohnya. Coba contohnya apa? Apa contohnya? Apa? Iya. Sama enggak bidal itu dengan ibarat? Dia peribahasa. Peribahasa itu katakan peribahasa itu bidal apa patah itu peribahasa. Saya katakan dengan ibarat. Bidal itu dengan ibarat. Ini bentuk yang sudah tidak di kurikulum tidak masuk lagi. Ya tidak pernah orang ngajarkan itu. Bidal itu tidak pernah orang ngajarkan. Itu udah Melayu klasik. Kalau ada belajar Melayu klasik, Anda ketemu tuh yang namanya bidal. Ya. Jadi di kurikulum K13 pun tidak kita temukan. Itu kategorinya pada sastra klasik. Sastra Melayu klasik. Baik. Jadi apa tadi kuncinya bidal itu apa? Isinya apa? Sindiran. Ya, tadi diberi contoh bagai kerakap tumbuh di batu. Nah, kalau kata bagai, guna kata bagai, kata kunci gunakan kata bagai itu sama dengan kata ibarat. Ya kan? Bagaikan ibarat. Ibarat sama enggak? Bagaikan emping di atas tebing, itu ibarat. Ya. Seperti sama itu. Bagaikan air di daun talas. Ya. Jadi itu tapi tidak bisa kita bagaikan bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada kata bagaikan tong kosong. Jadi tong kosong nyaring bunyinya itu apa kategorinya? Coba. Bidal peribahasa juga. Air beriak tanda tak dalam. Gimana? Termasuk pepatah. Pepatah itu kuncinya mematahkan kata orang.
Ya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah, air beriak tanda tak dalam. Gitu. Oke, apalagi? Perahu lewat, kiambang bertaut. Tahu kiambang? Nggak tahu, karena bukan orang sungai. Kiambang tuh bunga di atas air kecil-kecil loh, tumbuhan di atas air, biasanya penuh itu. Tapi dia akarnya enggak sampai ke tanah. Dia terapung aja. Bulat-bulat daunnya, itu kiambang. Bukan teratai, kalau teratai itu dia sampai berakar ke tanah. Tidak tergantung, ini di atas air aja, dia kecil-kecil. Oh itu ya, kecil-kecil bulat-bulat ya. Jadi kalau sampan atau perahu lewat, ada hambatan. Tapi kalau udah lewat, tentu dia bertaut lagi. Kiambang itu namanya. Ya. Oke, apa lagi? Tadi udah ibarat, udah pepatah, apa lagi? Ungkapan. Benar. Anda harus tahu beda-bedanya, cari kunci kata kuncinya. Karena itu tadi kemarin saya beri tugas, Anda cari contohnya, lalu Anda buat juga. Coba, apalagi yang satu baris? Kita buat ujian tulis saja lah ya, satu semester ini ya. Kita buat ujian tulis saja, jelas tak lulusnya. Ada lagi? Jadi kalau kita lihat itu ujungnya dia itu peribahasa. Peribahasa itu kan artinya bahasa yang terpilih. Pri itu kan artinya baik. Pribadi, person yang baik. Ya kan? Jadi pri itu artinya bahasa terpilih. Mau bentuk sindiran kah dia? Mau bentuk ibarat kah dia? Kategorinya bahasa itu terpilih. Jadi artinya sekasar apapun kalau disindiran, sekasar apapun orang tidak tersinggung. Karena orang tidak langsung menangkap. Kan beda, anjing kau, langsung ditangkap orang, saya dituduh anjing. Kan begitu, itu makna denotatif. Tapi kalau kali ini enggak, kalau disampaikan orang kan seperti mengantang anak ayam. Itu orang pikir apa kok seperti mana? Artinya ada kesempatan orang memahami maksud itu. Walaupun sebetulnya terkadang itu bagaikan mengantang asap. Itu kerjaan yang sia-sia kan? Gitu. Mengharap hujan di langit, air di tempayan dibuang atau ditumpahkan. Mengharap hujan di langit atau mendung di langit, air di tempayan ditumpahkan. Apa tuh kategorinya? Ibarat, benar. Coba apa kategorinya? Bagai si puntung mendapat cincin. Nah, apa kategorinya? Kategori maksud apa? Oke. Nah, jadi Anda cari kata kuncinya untuk menentukan dia itu bidalkah, ibaratkah, ya. Cari kata kuncinya itu. Saya tidak menjelaskan. Kalau Anda nerima saya aja, pasti Anda tidak mau belajar. Enak kuliah Pak Syahril? Enak Pak. Kenapa? Masih jam 1 tepat.
Tapi sebelum itu kami makan dulu. Sudah makan apa? Tidur. Dengar aja ceramah Pak Sapya kan gitu. Kapan belajarnya? Ya, jadi saya lihat itu di konten. Karena nanti kalau Anda tidak ngerti, kontennya salah. Kontennya salah gitu. Jangan Anda protes. Saya udah konten saya udah lengkap Pak. Ya tapi kontennya itu salah. Gitu. Oke. Jadi kita bicara tentang unsur itu. Lalu saya katakan puisi satu baris itu ada. Cuma karena kita bicara dulu tuh bicara pada awalnya orang tahunya istilah sanja, maka orang tidak menyentuh puisi satu baris itu sebagai puisi. Hanya tahunya orang itu peribahasa. Nah, sekarang saya tegaskan, dalam buku pun tidak ada orang katakan puisi satu baris, nggak ada. Karena tadi itu istilah pertama puisi itu adalah orang mengingat namanya istilahnya sanja. Kenapa sanja? Karena orang mendengar kesamaan bunyi akhir atau pola bunyi akhir. Berarti pola bunyi akhir itu lebih dari satu baris. Sementara puisi satu baris kan tidak mungkin. Puisi satu baris itu ada kemungkinan saja, ada kemungkinan. Pertama sajak datar, yang kedua sajak aliterasi. Kemungkinan ada, tapi jarang orang membuat begitu itu ya. Arti rima datar itu kan ada. Arti kalau kata akhir setiap kata itu sama, dikatakan sajak datar atau rima datar. Atau di awal pangkalnya sama, setiap kata itu pangkalnya sama, itu dikatakan orang aliterasi. Oke? Nah, jadi karena itu saya katakan kenapa tidak dikategorikan sanja? Karena orang tidak melihat itu ada pola bunyi akhir. Karena dia tidak hanya satu baris. Oke? Nah, lalu kenapa tidak dikategorikan dia tidak termasuk saja? Karena dia tidak berbentuk. Jadi kalau gitu Pak, kalau dikatakan saja, dia harus punya bait, benar. Ya. Jadi kalau dia sudah punya bait, ada kemungkinan dia kategorinya ada sanja dan otomatis dia saja, otomatis dia puisi. Puisi. Jadi kalau dikatakan puisi kaitannya dengan diksinya. Paham? Paham? Jangan nanti anak Anda membuat, Anda mengajar PLP, Anda suruh anak membuat puisi, dia buat di bahasa sehariannya. Hari ini aku lapar, nasi belum juga datang. 2 bait misalnya di baitnya. Ini puisi Bu? Enggak puisi, itu bahasa seharian. Ya, aku kuliah bosan, itu terus yang dibicarakan oleh dosen. Puisi tidak, walaupun dia satu bentuk bait, tapi saja dia, formatnya saja. Paham? Jadi bicara puisi itu bicara diksi, maknanya yang harus diinterpretasikan. Ngerti? Coba kita katakan tong kosong nyari bunyinya, kan tidak bisa kita artikan yang dimaksudkannya itu tong yang dipukul kayak ini, tong kosong nyari bunyinya, bukan itu. Kita mikirkan maksudnya apa ya, gitu. Ya, kalau saya katakan Anda kuliah bawa kepala, jangan bawa kelapa, itu bentuk sarkasme. Puisi enggak? Puisi enggak? Anda kuliah bawa kepala, jangan bawa kelapa. Puisi enggak? Puisi enggak? Coba. Puisi, Anda kan mikir, kata Bapak jangan bawa kelapa. Bukan maksud saya jangan bawa kelapa itu jangan dia dengan bentuk pikiran kosong. Yang saya katakan yang dikatakan kepala itu ya ada isinya. Gitu. Oke?